Halo sahabat YouTube, berjumpa lagi dengan saya Brian di channel YouTube Mac TV. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Pi Network. Nah, baru-baru ini saya mendapatkan informasi melalui satu link dari China. Di sini dibahas tentang Pi Network atau Pi Network. Nah, saat ini kita mendapatkan informasi bahwa Pi Network ini di China sendiri sudah bisa katanya ditukar dengan mobil. Nah, kita akan melihat apakah benar informasi tersebut atau hanya penipuan, teman-teman. Bagi teman-teman yang baru masuk channel ini, jangan lupa di subscribe agar channel ini bisa berkembang dan teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru seputar aplikasi penghasil uang dan aplikasi money game Ponzi yang akan saya bongkar terus di channel YouTube ini. Nah, oke teman-teman. Baru-baru ini kita mendapatkan juga informasi bahwa dari Pi Market Indonesia itu sudah ada gambaran tentang bagaimana kita bisa menukarkan Picoin ini dengan mobil atau barang-barang lainnya. Nah, di Cina sendiri, kalau teman-teman melihat, saya sudah mendapatkan satu link dari Cina tentang pembahasan Picoin ini. Apakah benar? Nah, ini tampilannya dalam bahasa Cina, tapi saya sudah translatekan ke dalam bahasa Indonesia. Di sini judulnya seperti ini. Apakah benar pengganti mobil dengan koin Pi? Di mana koin Pi dapat membeli mobil? Nah, itu dari Cina. Di sini dikatakan bahwa aplikasi terbaru yang disebut jaringan Pi tiba-tiba menjadi populer di internet menurut propaganda yang relevan. Selama Anda memiliki ponsel, katanya, Anda dapat berpartisipasi dalam penambangan atau mining yang biasanya kita populer sebutnya seperti itu, yang merupakan proyek blockchain. Dilaporkan bahwa mata uang virtual yang diperoleh bahkan dapat ditukar dengan mobil. Nah, ini yang menjadi isu yang ada di China sendiri. Nah, apakah benar? Nah, di sini dikatakan bahwa keaslian kendaraan penukaran mata uang Pi perlu katanya diverifikasi lagi. Dari forum terkait mata uang virtual ini, kita dapat mengetahui bahwa saat ini tidak ada pernyataan tentang keaslian bahwa Pi ini katanya bisa ditukar dengan mobil. Jadi tidak ada keaslian. Saat ini tidak ada toko di Cina yang dapat berdagang dengan koin Pi. Itu hanya penyampaian mungkin dari oknum-oknum pionir untuk bisa menarik orang untuk bergabung agar mereka bisa mendapatkan referral dan Pi mereka juga bisa lebih banyak. Nah, ini yang dikatakan dari Cina sendiri. Sehingga masih belum diketahui apakah koin Pi dapat ditukar dengan mobil. Artinya di Cina sendiri belum ada kebenaran tentang penukaran mobil dengan koin Pi. Saya sudah katakan di video saya yang pertama bahwa jangan dulu menukarkan barang kita dengan koin yang tidak ada harganya. Nah, ada orang katakan, itu kan barter. Kita harus pahami dulu arti barter. Barter adalah pertukaran barang dengan barang tanpa diperantarai oleh alat tukar atau alat pembayaran seperti kalau kita di Indonesia ini adalah rupiah. Itu pengertian barter. Kalau kalian mau barter barang, silakan barter barang dengan barang. Tapi kalau kalian barter Pi dengan barang, itu bukan barter, tetapi terjadi transaksi jual beli. Nah, itu yang dilarang oleh pemerintah melalui Bank Indonesia. Ada undang-undang Bank Indonesia yang melarang kita menggunakan selain dari rupiah. Karena yang disahkan di Indonesia itu hanyalah rupiah saja, teman-teman, bukan koin yang seperti ini. Di sini dikatakan, di mana saya bisa membeli mobil dengan koin Pi? Sekarang tidak ada tempat untuk menjelaskan bahwa Anda dapat membeli mobil dengan koin Pi. Jadi ketika mereka mencoba untuk masuk ke website dari marketplace Pi Network yang ada di China, nah di situ mereka tidak mendapatkan informasi tentang pembelian. Itu diinformasikan hanya terkait dengan kendaraannya saja, foto kendaraannya. Nah, ketika mereka mengklik untuk membeli mobil, maka mereka dibawa ke situs penyewaan mobil, jadi bukan pembelian. Nah, inilah salah satu kebohongan yang ada di Pi Network yang sudah ditemukan di Cina. Selain itu katanya, menurut informasi berita di situs web, dapat diketahui bahwa Pi Mall masih dalam tahap uji coba. Nah, Pi Mall ini juga masih dalam tahap uji coba. Nah, yang saya pikir di sini adalah tahap uji coba, tapi mereka sudah memasukkan nama-nama mobil seperti di Pi Market Indonesia. Ada Honda Mobilio, Honda Civic, dan beberapa brand mobil terkenal di dunia. Nah, ini yang menjadi pemikiran saya kenapa mereka berani memasukkan padahal belum ada kontrak kerjasama juga. Biasanya kita kalau memasukkan ke marketplace harusnya sudah ada kontrak kerjasama di awal, walaupun
itu masih tahap uji coba, tapi setidaknya kita dengan pihak dealer sudah harus melakukan kesepakatan di awal. Nah, itu yang harus teman-teman ketahui. Nah, di sini juga ada beberapa konten kreator yang saya lihat di YouTube membagikan untuk Pi Market Indonesia harga mobil itu sampai 238 Pi. Nah, kalau kita melihat dari rujukan konsensus bahwa Pi itu sekitar 314.159 US dollar atau sekitar 4,6 M 1 Pi. Nah, kita melihat di Pi Market Indonesia sendiri ada Honda Mobilio yang seharga 238. Nah, kalau kita uangkan itu teman-teman, itu menjadi 74 juta US dollar. Nah, kalau 74 juta US dollar, kalau kita rupiahkan, itu setara dengan 1 triliun 46 miliar. Nah, luar biasa teman-teman. Honda Mobilio di Pi Network itu seharga 1 triliun 46 miliar rupiah. Sedangkan harga di Jakarta saja itu hanya 299 juta harga OTR-nya. Nah, kalau kita bisa cairkan Pi ini dengan uang, maka kita bisa membeli, saya hitung itu 4.500 unit Honda Mobilio. Nah, itu yang tidak masuk akal teman-teman, dan banyak perbincangan juga dari kalangan pionir. Nah, kalaupun benar ketika di listing 1 Pi itu 314.159, saya sebagai pionir, saya tidak mau langsung membeli mobil tersebut. Kenapa? Saya tunggu saja untuk dicairkan, karena kalau saya cairkan, saya bisa mendapatkan 4.500 unit dibanding dengan saya membeli. Nah, kalau Pi tersebut di hold oleh semua pionir, maka saya yakin ownernya itu Dr. Nicholas, dia tidak akan melisting harganya. Kenapa? Kalau dia listing dengan harga 314.159 US dollar, semua akan mencairkan menjadi rupiah. Pertanyaannya, dia akan bayar pakai apa? Kenapa saya katakan demikian? Karena aplikasi ini kan adalah aplikasi mining yang gratis, tidak ada pemasukan sama dia. Itu logikanya teman-teman. Jadi dia mau bayar pakai apa? Kalau saya sebagai owner, saya tidak akan listing itu. Saya akan tunda mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan lagi. Kenapa? Karena saya akan berpikir bagaimana saya bisa membayar member-member yang begitu banyak. Ataupun opsi kedua, Dr. Nicholas ini dia akan mengeluarkan harga 1 rupiah. Karena di market cap sendiri dia sudah memprediksi bahwa Pi Network ini ketika listing itu hanya 0,004 rupiah, bukan US dollar teman-teman, tapi rupiah per 1 Pi. Jadi kita jangan terlalu berharap atau jangan terlalu bermimpi besar Pi itu bisa dihargai dengan 314.159 US dollar. Nah, jadi di sini teman-teman perlu kita untuk melihat kebenaran dari Pi ini. Mungkin proyeknya bagus, tapi kalau untuk saat ini sudah mendapatkan pemberitaan di Cina juga ada satu kebohongan yang terjadi. Katanya sudah bisa ditukar Pi di China, tapi ternyata ketika disurvei, ketika diverifikasi, semua berita itu adalah berita bohong. Dan yang terjadi di Indonesia pun seperti itu. Banyak oknum-oknum pionir yang karena untuk konten mereka berbohong. Dan pada akhirnya yang terjadi adalah Pi Network ini yang rusak. Ada yang mengatakan tukar motor, ada yang membuat konten di YouTube saya lihat tukar mobil Pajero di Indonesia. Setelah dicek kebenarannya, semua tidak benar. Nah, inilah yang akan merusak project dari Pi Network. Dan saya yakin ketika ini terjadi terus, maka Pi Network itu akan scam, akan tutup seperti dulu BDID. BDID proyeknya sama seperti ini juga teman-teman. Bahkan BDID sudah mainnet, sudah rilis, kita sudah bisa beli barang-barang di shopnya atau marketplace-nya Big Data. Tapi sampai hari ini yang saya pesan tidak datang juga teman-teman. Karena apa? Sudah tutup, tidak mampu untuk membayar. Oke teman-teman, mudah-mudahan dengan video kali ini bisa merubah mindset kita agar kita tidak terlena oleh oknum-oknum pionir yang menyatakan bahwa Pi ini nanti akan berharga di masa depan. Tidak seperti itu teman-teman. Karena pionir-pionir ini bukan pemerintah. Di dunia ini kita ada pemerintahan. Belum tentu mereka menyetujui juga Pi ini. Oke lah, disetujui mungkin di Cina, disetujui mungkin di Amerika, tapi di Indonesia belum tentu akan disetujui oleh pemerintah. Dalam hal ini yaitu Bank Indonesia. Mungkin sekian dari saya, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih.